warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Tepatnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, perlu kita ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kepada anak-anakku sekalian agar lebih mengetahui dan mengimani tentang adanya proses peradaban Islam, baik itu di negara Eropa maupun di negara-negara lainnya. Kemudian dapat menghargai perjuangan-perjuangan orang-orang sebelum kita yang telah memperjuangkan agama Islam. Nah, kita langsung masuk ke materi ya, yaitu pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Ya. Jadi sebelum kita mengetahui apa pengaruh dari peradaban Islam itu sendiri terhadap dunia barat, perlu kita lihat dulu bagaimana awal mula masuknya Islam ke Eropa. Jadi Islam masuk ke Eropa itu melalui Spanyol. Ketika agama Islam masuk ke Eropa, Spanyol ini merupakan tempat yang paling utama bagi peradaban Islam di Eropa, baik itu berhubungan dengan ekonomi, politik, sosial, dan peradaban antar negara. Nah, melalui Spanyol, kebudayaan Islam ini dapat merambah negara-negara lainnya yang ada di Spanyol. Nah, setelah Islam mencapai puncak kejayaan di Spanyol, tumbuhlah sekolah-sekolah dan universitas-universitas di mana bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan di universitas-universitas, dan bahkan bahasa Arab juga dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintah kala itu. Nah, jadi Makan saya di sini nulisin. Jadi, ya tunggu sebentar ya. Bu sedang menjelaskan dulu. Jadi Spanyol itu diduduki oleh Islam pada zaman kekhalifahan Al-Walid bin Malik. Nah, sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi. Beliau ini merupakan salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, jadi sebelum Islam menguasai Spanyol, Islam terlebih dahulu sudah menguasai Afrika Utara, di mana Afrika Utara ini dijadikan sebagai provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Nah, kemudian Andalusia menjadi salah satu pusat kekuasaan Islam pada masa itu. Pada bulan Juni sekitar tahun 712 Masehi, Musa bin Nusairut berangkat ke Andalusia dengan 10.000 pasukan tentara. Beliau ini ingin menaklukkan kota-kota yang sebelumnya belum ditaklukkan oleh Torik. Siapa itu Torik? Torik adalah pahlawan dalam penaklukan Islam. Nah, pada saat di kota Talavera, Torik ini memberikan kepemimpinannya kepada Musa. Maka pada saat itulah Musa menaklukkan Andalusia menjadi kekuasaan dari Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia.
Nah, kemudian dengan adanya penaklukan Islam atas Spanyol yang dilakukan oleh Musa ini ternyata merubah tatanan baru dan pencerahan terhadap bangsa Eropa. Dengan adanya peradaban baru, di mana peradaban baru yang dimaksud ini adalah peradaban Islam yang dibawa oleh bangsa Arab menuju ke Spanyol, yaitu peradaban Islam yang dibawa oleh bangsa Arab kemudian masuk ke Spanyol. Nah, setelah itu Spanyol ini menjadi pusat ilmu pengetahuan Spanyol Islam, di mana tidak hanya kemajuan dari ilmu pengetahuan yang dicapai oleh seorang sarjana Muslim yang berasal dari Arab, itu dapat mendorong Raja Alfonso untuk meminta dua sarjana Muslim Arab, sarjana Muslim Spanyol untuk menjadi guru besar dari putra-putrinya dan ahli warisnya pada saat itu. Nah, proses seperti ini akhirnya berlanjut dan merambah ke kota-kota yang ada di Spanyol seperti Cordoba, Malaga, Granada, dan Toledo. Nah, jadi seperti itu ya awal mula masuknya Islam ke Eropa hingga merambah ke negara-negara lainnya yang ada di Eropa. Kemudian terdapat juga beberapa bukti-bukti bahwa memang pernah terjadi peradaban Islam di Eropa. Contohnya yaitu adanya berbagai buku bahasa Arab yang ditranslatekan ke dalam bahasa Latin seperti bahasa Ibrani dan Italia. Buku-buku ini memenuhi perpustakaan yang ada di Eropa pada masa Eropa awal. Jadi dapat dikatakan bahwa pada saat itu telah terjadi penerjemahan secara besar-besaran dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Kemudian yang kedua yaitu pergaulan, di mana pergaulan ini merupakan pengaruh terpenting yang dapat diambil oleh bangsa Eropa. Kenapa? Karena menurut bangsa Eropa, menurut mereka bergaul dengan Muslim itu merupakan suatu semangat untuk hidup dan memberikan pencerahan yang dibentangkan dengan adanya peradaban dan ilmu Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ternyata kata-kata dan kalimat-kalimat bahasa Arab ini masih digunakan sampai saat ini. Ini juga merupakan bukti yang sangat berpengaruh terhadap bangsa Eropa. Nah, jadi peradaban Islam ini sangat berpengaruh terhadap bangsa dunia barat, khususnya itu bangsa Eropa, dengan adanya penaklukan yang dilakukan oleh Musa dan Torik. Ini dapat merubah kehidupan bangsa Eropa, baik itu kehidupan politik ataupun sosial, di mana kediktatoran dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang Kristen digantikan dengan sikap toleransi yang tinggi dan saling menghargai. Serta banyak juga ilmuwan-ilmuwan Muslim, ilmuwan-ilmuwan Islam dari bangsa Arab yang mempunyai pengaruh besar terhadap peradaban Islam di Eropa. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan dari pengaruh peradaban Islam terhadap bangsa Eropa atau pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat. Nah,
Dari penjelasan yang tadi, apa ada pertanyaan? Ada. Tidak ada ya? Oh iya, sudah mengerti semua ya? Nah, jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ambil manfaatnya ya. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.